Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita, memiliki kemampuan indigo itu sebenarnya merupakan sebuah kelebihan, keterampilan yang pernah kita miliki dan kita asah dari kehidupan lampau. Sehingga sesungguhnya ketika memiliki kemampuan ini merupakan sebuah berkah. Meskipun tidak semua orang dapat menyenangi berkah ini atau keterampilan ini, sehingga kadang-kadang ada beberapa orang yang barangkali ketika dia memiliki kemampuan indigo ini, mereka mungkin tidak nyaman atau mungkin malah justru menjadi stres dan kemudian menjadi terganggu. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai bagaimana menghilangkan kemampuan ini sebenarnya kembali ke diri Anda sendiri. Sebelum Anda berpikir untuk menghilangkan kemampuan ini, saya akan memberitahu bahwa ini merupakan hasil dari latihan kehidupan lampau, sehingga Anda memiliki kemampuan seperti ini. Ini sebuah kelebihan. Nah, ketika Anda berpikir untuk membuangnya, itu bisa dibuang. Akan tetapi ketika itu sudah betul-betul terbuang, maka jangan harap itu bisa kembali lagi dalam kehidupan ini, apalagi dalam kehidupan mendatang. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu sebenarnya diri sendiri bisa. Karena diri Anda itu ibarat rumah Anda, dan Anda sendiri yang bisa mengizinkan tamu itu masuk atau tidak. Akan tetapi kebanyakan orang tidak pede, galau, sehingga kekuatan tekad untuk saya tidak mau dengan kemampuan ini misalnya, untuk menyatakan seperti itu pun ada keraguan, apalagi bagi orang dewasa. Kadang-kadang orang dewasa ini maaf saya katakan lebih tidak jujur daripada yang anak-anak ketika mengatakan bahwa saya tidak menginginkan kemampuan ini, saya stres dengan kemampuan ini, saya pengen menghilangkan. Kadang-kadang mulutnya begitu, tetapi hatinya belum tentu begitu. Dan ini pengalaman saya. Saya sering sekali dimintain bantuan untuk menghilangkan kemampuan ini. Ketika saya menghilangkan kemampuan anak-anak, dan saya tanya dulu sama anak-anak itu, Anda benar-benar terganggu, nggak mau kemampuan ini ada, yakin? Nah, dia bilang yakin. Karena yakin, ya saya hanya memberi air parita, air yang sudah saya bacakan parita untuk diminum selama beberapa saat agar kemampuan itu hilang. Dan karena kita ini Buddhis ya, kita tahu bahwa di wihara itu sering sekali diajarkan atau ada kelas meditasi. Sehingga biasanya saya memberi syarat kepada mereka ketika setelah kemampuan itu hilang, saya menyarankan kepada mereka agar tidak bermeditasi dulu. Bukan apa-apa ya, karena ketika bermeditasi, meskipun meditasinya masih abal-abal sekalipun, ini bisa terbuka lagi dalam jangka waktu tertentu. Maka biasanya saya menyarankan kepada orang-orang yang ingin menghilangkan kemampuan ini dengan bantuan siapapun, itu jangan bermeditasi dulu. Ya minimal paling tidak 3 bulan, tapi biasanya saya suruh 1 tahun. Karena kalau 3 bulan itu kan relatif, kadang-kadang ada yang bisa bocor lagi. Nah, ini biasanya kalau yang anak-anak itu berhasil karena mereka lebih jujur. Jadi ketika hilang ya dari kecil-kecil umur 8 sudah dihilangkan, sampai hari ini mereka sudah dewasa pun hilang. Tetapi ketika saya bertemu dengan yang dewasa, mengeluh kepada saya, dia merasa terganggu dengan ini, kemampuan ini, mungkin dia melihat hantu dan stres dan sebagainya. Ketika saya tanya, dia ngomong ke saya, dia merasa stres, merasa terganggu. Tetapi ketika setelah saya berikan air parita, ya dia minum memang. Tapi begitu hilang, nggak berapa lama, dia merasa galau dengan kehilangan itu dan pantangannya dia langgar. Maka dia bermeditasi lagi. Akhirnya apa? Muncul lagi kemampuan ini. Dan ini sering sekali ketika kita bicara yang dewasa. Maka
kejujuran ini sangat diperlukan. Bahkan orang lain sendiri pun tidak akan mampu menolong Anda ketika Anda tidak menginginkan itu. Ditutup pun tidak bisa ketika Anda sendiri tidak menginginkan untuk ditutup. Baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Kalau secara sadar seperti tadi ya contohnya. Jadi datang ke seseorang yang mungkin dianggap lebih bisa membantu untuk menutup. Dia minta, nah lalu dikasih mungkin tak air parita atau apa. Itu kan secara sadar dia minta. Tetapi nyatanya ketika dia sendiri akhirnya tidak mengizinkan dan kemudian dia meditasi, kemudian jadi terbuka lagi. Demikian juga ketika secara tidak sadar. Nah, ini saya akan memberi sebuah contoh. Pada waktu saya masih kecil, ya, ketika tiba-tiba saya memiliki kemampuan indigo seperti ini, orang tua saya mungkin agak kaget dengan perubahan saya. Karena saya berubah menjadi aneh menurut mereka. Jadi sejak saya memiliki kemampuan berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu, apakah makhluk di alam atas atau di alam bawah, saya jadi memiliki hobi minggat. Tapi minggatnya ke ini, makam-makam keramat gitu ya, ataupun makam-makam nggak keramat, hanya untuk tidur di sana. Jadi ini bukan masalah makam keramatnya siapa ya, atau kenapa harus di makam keramat. Kalau di makam biasa itu lebih nggak higienis. Kalau di makam keramat itu kan lebih terawat, kemudian ada itu kamar mandinya. Jadi kalau nginep berhari-hari minggat itu lebih nyaman buat saya. Dan kebetulan saya melakukan itu dengan senang. Entah kenapa saya hobi banget dari kecil tanpa disuruh. Jadi awal-awal minggat papa saya sama mama saya sampai kalang kabut waktu itu. Jadi ini adik-adik bagi yang Anda yang menonton video ini jangan ditiru ya. Jangan hobi minggat. Jadi papa mama saya sempat karena saya 2 hari hilang nggak jelas kemana sampai sempat mau lapor polisi tapi karena belum 3 hari jadi suruh nunggu. Nah hari ketiga saya pulang dan ditanya diinterogasi, kamu dari mana? Oh saya dari makam ini. Oh udah diem akhirnya orang tua saya. Toh saya juga pulang. Jadi suatu hari ketika saya minggat-minggat lagi, saya nggak dilaporin polisi lagi, ditunggu aja. Begitu ditunggu, ditanya, kamu dari mana? Ya dari yang ini, makam yang ini ya. Jadi akhirnya orang tua saya terbiasa dengan, ya kalau saya hilang pasti entah hilangnya itu pasti di tempat-tempat keramat. Nah, tetapi rupanya mungkin kebiasaan saya ini agak mengganggu orang tua saya. Karena ini bukan kebiasaan yang normal untuk anak-anak seusia itu waktu itu ya, sehingga akhirnya dengan diam-diam mama saya pergi ke seorang paranormal langganannya yang sangat-sangat cun. Kenapa saya katakan sangat-sangat cun? Karena kalau sekali praktek itu bisa ribuan orang jadi satu. Jadi dia nggak terima praktek yang hanya satu orang, langsung praktek umum. Dan itu ribuan orang. Dan itu dia cuma praktek Cicapko. Saking cunnya dan pasiennya pun banyak sampai Amerika segala macam. Nah, jadi diam-diam mama saya ini pergi ke paranormalnya itu dan meminta agar kemampuan saya dihilangkan. Apalagi kemampuan saya ini kan ada kaitannya dengan yang orang-orang sekarang mungkin istilahkan dengan spirit guide. Ya ada dewa-dewa pendamping lah atau leluhur-leluhur pendamping kurang lebih gitu. Jadi mama saya meminta agar paranormal ini membantu agar kemampuan saya bisa hilang. Bila perlu spirit guide saya itu dibuang, dihilangkan. Jadi satu hari setelah mama saya ke sana, mama saya pulang, dibawanya lah hu, tahu ya hu itu yang kertas yang biasanya dibakar, yang sudah kayak jimat-jimat itu dibakar, kemudian biasanya dikasih air, sesudah dikasih air itu biasanya diminum. Nah, saya nggak curiga, dikasih disuruh minum. Kenapa saya nggak curiga? Karena mama saya sering kasih biasanya kalau mau menjelang ujian dikasih. Jadi mama saya sering kasih, ya ini kamu minum ya, ini biar kamu pintar, biar besok lulus ujian dengan baik, katanya gitu. Jadi karena keseringan dikasih dan suatu hari mama saya pulang membawa dan bilangnya juga sama, ini diminum biar kamu tambah pintar ya. Udah. Saya minum aja waktu itu, tanpa saya tahu apa-apa, tanpa saya curiga apa-apa. Nah, setelah saya meminum
air hu itu, rupanya saya sakit. Sakitnya itu saking sakitnya, termasuk sampai mau muntah-muntah, tapi nggak bisa muntah. Lalu saya sampai tergeletak di tempat tidur sampai 3 hari itu saya nggak bisa bangun. Yang anehnya mama saya nggak bawa saya entah ke rumah sakit atau ke dokter. Lihat saya tergeletak pun merasa aman-aman aja. Ya rupanya memang mama saya mengamati ini mungkin prosesnya lagi perang ya, saya nggak tahu ya. Tapi waktu itu yang saya alami adalah saya sakit selama 3 hari sampai tergeletak di tempat tidur, dan tiap hari mama saya hanya tetap memberikan air hu itu. Nah setelah 3 hari saya sehat lagi. Padahal nggak dikasih minum obat apapun, nggak diapa-apain, tiba-tiba sehat lagi. Nah, kemudian saya diajak ke prakteknya paranormal ini, pas praktek. Nah, di situ akhirnya saya baru tahu kalau ternyata mama saya kemarin hu yang itu digunakan untuk menghilangkan kemampuan saya, tapi gagal total. Itu gara-gara saya dengar di praktek itu. Jadi si paranormal itu bilang ini spirit guide-nya terlalu kuat sehingga tidak bisa dihilangkan. Tapi bagi saya itu bukan masalah spirit guide-nya. Kemampuan ini saya menyukai dan saya merasa tidak terganggu. Sehingga mau dibuang kayak apapun tidak mungkin bisa. Akan tetapi ketika kita nggak menyukai kemampuan itu dibuang pun bisa. Dan ini juga pengalaman saya pribadi. Jadi ketika saya sudah agak dewasa muda, ya waktu itu masih umur ya 19 atau 20, dari beberapa kemampuan ataupun keterampilan yang saya miliki dari kehidupan lampau yang kemudian mendadak muncul tanpa saya harus belajar ya. Kemudian dari beberapa kemampuan itu ada satu yang saya nggak tertarik ya, dan saya merasa ini nggak penting buat saya. Sehingga suatu hari saya mengatakan, saya nggak mau kemampuan ini nggak penting buat saya ingin kemampuan ini hilang. Hanya dengan mengatakan itu, kemampuan itu hilang. Sampai hari ini nggak kembali. Nah ini pengalaman pribadi saya. Nah sehingga sebenarnya ketika Anda memiliki kemampuan seperti ini, tanya dulu kembali ke hati kecil Anda. Bagaimana sebenarnya Anda menyikapi kemampuan ini? Ada yang kelihatannya di mulut bilang nggak suka, tapi dalam hati sayang juga ya. Ini kan kemampuan, ini nggak semua orang juga punya. Ya antara benci tapi rindu. Nah itu kembali ke diri Anda lagi. Kalau Anda merasa betul-betul nggak butuh ini dan Anda mengatakan bahwa oke, saya nggak perlu ini, saya ingin ini hilang, pasti hilang. Karena saya sudah buktikan itu. Tapi ketika Anda mengatakan ingin hilang tapi hati Anda tidak menginginkan, mau dibantu oleh siapapun juga nggak akan bisa hilang. Nah ini sangat penting. Jadi itu kembali ke diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda merasa ragu, saya kurang punya kemampuan untuk menghilangkan, Anda bisa mencari orang yang mungkin lebih berpengalaman di bidang ini. Tetapi sebenarnya diri sendiri bisa menghilangkan tanpa perlu bantuan. Apalagi kalau Anda yang bertanya ini adalah yang sudah dewasa. Kecuali anak-anak ya, kalau yang kemarin-kemarin saya kasih air parita rata-rata anak-anak itu. Ada yang umur 2 tahun, 3 tahun, ada yang umur 8 tahun, 9 tahun, ada yang paling besar juga SD. Nah itu. Tapi kalau Anda sudah dewasa sebenarnya tergantung diri kita. Kalau kita memang tidak menginginkan ya pasti hilang. Ya. Jadi hanya itu yang bisa saya bagikan dan ini merupakan pengalaman pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.